Nestapa tragis yang menimpa bocah Angelin rupanya menguak babak baru yang mencengangkan. Pasalnya, kemarin Polda Bali tidak hanya resmi menetapkan Margriet Megawe, sang ibu angkat, sebagai tersangka saja, tetapi polisi juga menemukan bukti baru berupa ceceran darah di kamar Margriet. Ada misteri apakah di balik kematian Angelin yang tragis? Benarkah Margriet diduga sebagai seorang psikopat? Lantas bagaimanakah sosok Margriet yang sesungguhnya di mata orang-orang sekitarnya? Berita tersebut akan kami rangkai dengan berita yang nyaris sama, yaitu mengenai kekerasan terhadap anak yang menjerat pedangdut Solid AG dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Pemirsa, mari kita simak liputannya berikut ini. Mengejutkan, 4 kali 24 jam pasca jenazah bocah cantik Angelin ditemukan secara tragis di pekarangan rumah ibu angkatnya sendiri, fakta demi fakta mencengangkan pun kian terkuak satu persatu. Ya, setelah Agustinus Tae, sang asisten rumah tangga Margriet Megawe, ibu angkat Angelin, ditetapkan sebagai tersangka atas kekerasan seksual dan pembunuhan Angelin, kini giliran Margriet yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penelantaran anak. Status baru Margriet ini kian mendulang kejutan ketika pihak yang berwajib menguak bukti baru berupa bercak darah yang turut ditemukan dalam kamar pribadi Margriet. Statusnya sebagai tersangka yang kita telah tangkap untuk kita periksa sebagai tersangka dalam kasus penelantaran anak. Ada kita temukan memang darah itu di percikan darah di kamarnya Agus, ya. Terus ada juga percikan darah yang kita temukan di kamarnya Margriet. Aduh, jujur saya kesal banget sih sama berita ini gitu. Benci banget saya, maksudnya kok ada orang setega itu. Masalah ini anak kecil gitu, orang nggak punya moral banget, imannya tuh nggak ada banget gitu. Kok bisa orang sampai dia ke sekolah bau ayam, sampai dimandiin sama gurunya. Berarti kan nih orang benar-benar nggak ngurus. Terus dia mau bilang kalau dia nggak tahu masalah ini. Ya menurut masyarakat aja gimana? Mau tak mau, tanda tanya besar pun mencuat jika pihak yang berwajib sempat mengulik adanya tersangka lain setelah tersangka Agustinus Tae. Mungkinkah Margriet, sang ibu angkat, ikut terlibat dalam kematian tragis Angelin? Butuh waktu untuk menjawabnya. Yang jelas, masih tergurat jelas di benak aktivis pemerhati anak Aris Merdeka Sirait yang sempat melakukan kunjungan langsung ke kamar Angelin saat pertama kali dilaporkan hilang pada bulan Mei lalu, betapa kala itu ada sederet keganjilan demi keganjilan terserak dan konon berusaha ditutup-tutupi oleh Margriet Megawe. Saya minta diantar oleh Ibu Angelin, ibu angkat Angelin itu untuk melihat ruangan dan kamar dari Angelin. Saya sangat dikagetkan ketika saya masuk dalam kamar itu, aromanya begitu menyengat, baunya bukan main gitu ya. Pertama saya lihat, ini mungkin bau karena bekas makanan anjing masih belum disingkirkan. Lalu saya lihat banyak puluhan telur itu justru ditaruh saja begitu di pakaian-pakaian yang kotor. Lalu kemudian tempat tidur Angelin itu sudah tidak ada spray. Saya bercerita kepada Pak Kapolda, tetapi pada saat saya di TKP Pak Kapolda ada aroma yang tidak sedap. Menurut saya itu adalah aroma yang perlu diselidiki lagi. Nah, akhirnya Pak Kapolda minta kepada Polresta Denpasar untuk mendatangkan anjing pelacak untuk melakukan pelacakan itu. Ternyata Angelin ada di situ, di belakang, persis di samping kamar yang saya kunjungi tanggal 24 Mei. Itu artinya bahwa aroma itu sudah sebenarnya memberikan petunjuk gitu. Karena kita nggak sadar saja dan kita tentu menghargai asas sudah nggak bersalah itu kan. Saya percaya bahwa ini adalah konspirasi atau persekongkolan jahat yang dilakukan oleh orang terdekat. Bukan saja itu tersangkanya Agustinus yang sekarang ini, tetapi juga bisa tersangka-tersangka lain yang bisa berhubungan dengan itu, siapa dalangnya, siapa yang menyuruh dan sebagainya. Saya kira itu update yang sedang kita awasin terus.
Kini, setelah kecurigaan dan sederet kejanggalan yang mencuat kala Angeline dinyatakan hilang berujung tragedi kematian Angeline, kisah tragis ini sontak mengguncang dunia. Buktinya, tidak hanya menyedot perhatian masyarakat Indonesia hingga luar negeri, aksi simpati atas nasib naas Angeline pun ramai digelar. Salah satunya menyalakan lilin dan doa bersama untuk Angeline yang malang. Tolong. Lagi menunggu teman-teman pisang lah. Ternyata di sini sikapnya ibu angkatnya itu juga memang sudah lama diketahui oleh tetangga-tetangga, oleh orang-orang sekolahnya juga. Tapi anehnya kok tidak pernah ada yang berani untuk melaporkan ya gitu. Dan buat aku sih jahat banget gitu, kayak bukan manusia buat aku sih pelakunya. Ya, hati manusia mana yang tak terketuk miris mengingat nasib Angeline yang hanya seorang bocah polos berusia 8 tahun namun harus menemui ajal dengan cara yang tragis, terkubur di halaman belakang rumahnya sendiri pasca mengalami kekerasan seksual dengan luka penganiayaan di sekujur tubuhnya. Kegeraman publik pun kian berkobar karena semasa Angeline hidup terkuak pula bahwa Angeline sudah lama menderita dan tertekan pada situasi rumahnya. Nasib naas apa yang sebenarnya menimpa Angeline hingga tewas? Mungkinkah Angeline kerap mengalami KDRT oleh tangan ibu angkatnya, Margaret Megawe, hingga menderita di sekolah? Benarkah selain mengalami kekerasan seksual, ada motif lain yang tersembunyi di balik kematian Angeline? Setelah saya ke situ, saya pergi ke sekolah Angelina, melihat lagi bahwa Angelina ini tertekan. Guru-gurunya, wali kelas, kepala sekolah menyatakan kepada saya bahwa Angelinanya itu begini, dalam kelas tidak berkembang, kadang rasa takut. Sampai mereka sempat tanya, Ibu Margareta, kok kenapa? Kok si Angelina itu tidak dikasih makan kah sampai makin kurus? Menurut Ibu Margareta ini, anak itu keras kepala, susah diatur, disuruh makan gak mau makan, maunya susu saja. Itu tanpa membuat saya curiga. Bahkan itu diwujudkan dengan tipe yang sangat arogan itu, tidak menerima kehadiran dua menteri yang pada saat itu juga mau menyampaikan solidaritas gitu ya, membantu apa yang diperlukan. Dua menteri dulu dia tolak. Itu kan arogansi. Ada apa menambah keyakinan saya berarti ada sesuatu yang tersimpan. Sedih aja gitu, maksudnya aduh, ke hati itu gimana gitu. Kamu punya anak juga, jadi kan tahu gitu rasanya. Ya sadis aja tuh orang, nggak ada otaknya apa gimana gitu, manusia nggak ada primanusiaannya gitu. Sesaat lagi, was-was masih akan mengurai misteri dan sederet kejanggalan di balik sikap Margaret Megawe yang konon temperamen. Benarkah ibu angkat Angeline seorang psikopat? Dimasukkan dalam daftar harta waris? Benarkah ada konspirasi sengketa harta di balik kematian Angeline? Tonton terus Was-Was setelah yang satu ini lewat. Bahwa Angeline diberikan waris dan warisan, jadi dua kan.